Shalom, sahabat setia, pemirsa dimanapun Anda berada saat ini. Kembali jumpa lagi dengan kami, Solideo Gratia. Kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan lagu yang mengatakan, Tuhan, masih adakah mujizat-Mu? Kita percaya bahwa mujizat Tuhan itu masih nyata di dalam kehidupan kita. Lewat nafas kehidupan sehari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga sampai saat ini kita percaya bahwa mujizat Tuhan masih nyata dalam hidup ini. Selamat menyaksikan, kiranya Tuhan Yesus yang baik senantiasa memberkati kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Masih adakah Tuhan, sampai saat ini mujizat-Mu masih kurasakan. Kerinduanku, oh Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu. Ketika ku tak berdaya, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Ku yakin dengan imanku yang tertuju padamu. Bahkan Kau mampu membangkitkan orang yang mati karena besar kuasa-Mu. Ku percaya, sebab bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Kerinduanku, oh Tuhan, Kau nyatakan mujizat-Mu. Ketika ku tak berdaya, mujizat-Mu nyata dalam hidupku. Yakin dengan imanku yang tertuju padamu. Bahkan Kau mampu membangkitkan orang yang
dengan kuasa-Mu. Ku percaya, ku percaya, sebab bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Ku percaya, ku percaya, sebab bagi-Mu Tuhan tak ada yang mustahil. Demikianlah pujian yang sudah kita dengar bersama. Kiranya melalui pujian ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Salam Soli Deo Gratia. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam Kristus Tuhan kami, hari ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami melalui Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat memahaminya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi topik bagi kita hari ini, kuasa Allah yang menghidupkan. Dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Demikian. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan. Selamat hari Minggu Jubilate. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, saya mau menyampaikan pesan-pesan dalam Minggu Jubilate ini. Ketika kita menghadapi situasi masalah ataupun penderitaan yang sangat mencekam kita, dan melaluinya kita diajak untuk bersukacita dan menjadi berkat bagi orang lain. Pertama, jangan putus asa, jangan gampang menyerah, tetapi tetaplah berharap.
Ada 8 alasan untuk tetap berharap dan menjalani kehidupan dengan semangat. Yang pertama adalah Tuhan mengontrol hidup kita. Tuhan selalu tahu segala yang terjadi dan itu terjadi seizin Dia. Kalaupun kita harus menjalani masa sulit, ya akan memampukan kita melaluinya. Yang kedua, ceritanya belum selesai. Alkitab banyak menceritakan situasi yang menyesakkan dalam kehidupan beberapa tokoh, tapi berakhir dengan berkat dan kemenangan. Ingatlah seperti Yusuf dan Ayub, Tuhan sedang merenda sebuah karya. Ia belum selesai, oleh karena itu bersabarlah. Ketiga, ada maksud Tuhan mengizinkan Anda menderita. Mintalah agar Tuhan menyatakan rencananya bagi Anda, sehingga Anda merasa lebih tenang. Dengan mengerti maksud Tuhan, Anda akan mampu bersukacita dalam setiap keadaan. Firman-Nya berkata bahwa rancangannya bagi kita adalah rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Keempat, Tuhan mengasihi Anda. Bahkan orang yang paling tidak dicintai di dunia ini dicintai oleh Tuhan. Itulah alasannya mengapa Ia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Tuhan mengasihimu. Ia tahu sakit dan deritamu. Ia menangis bersamamu. Ia mengutus Roh Kudus untuk menghibur dan menguatkan hatimu. Yang kelima, Tuhan mendengarkan doa Anda. Orang tua yang jahat sekalipun tidak akan memberikan batu ketika anaknya minta roti, atau ular kepada mereka yang minta ikan. Jika manusia berdosa memiliki kepedulian yang sedemikian, apalagi Bapa di sorga yang mendengar doa dan menjawab permintaan kita. Keenam, Tuhan tidak pernah membiarkan Anda menghadapi sesuatu sendiri. Tuhan sudah berjanji bahwa Ia sekali-kali tidak akan membiarkan ataupun meninggalkan Anda sendiri. Tak perlu takut, percaya saja penyertaan dan pertolongannya. Ketujuh, jika yang lain berhasil melalui situasi seperti yang Anda hadapi, Anda pun bisa. Cobalah temui mereka dan Anda akan mendapatkan nasihat, kekuatan untuk bertahan dan pengharapan. Menahan sesuatu seorang diri seringkali mendatangkan keputusasaan dan kekalahan. Ingatlah, 2 atau 3 orang akan lebih kuat daripada 1 orang. Kedelapan, ada kehidupan kekal. Kehidupan di dunia ini hanya sementara. Sekalipun di dunia ini kita menderita, kemuliaan yang Tuhan sediakan di sorga tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Kelak kita akan menikmati bersama Tuhan. Amin. Amin. Oleh karena itu, jangan biarkan beban hidup mengalahkan Anda. Iblis selalu berusaha mengambil kesempatan untuk melumpuhkan iman Anda ketika Anda sedang lemah. Jika saat ini Anda sedang berada dalam keputusasaan, bangkitlah, berharaplah, dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, poin kedua, diri atau hidup kita adalah aset
berharga. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, aset yang paling berharga adalah pribadi sendiri, atau tempat kita bekerja, atau di satu perusahaan atau instansi. Jika kita setuju adalah reputasi. Itulah yang membuat berharga. Reputasi adalah bagaimana kita atau tempat kita bekerja dikenal oleh banyak orang atau konsumen. Seperti Thomas Alva Edison. Hingga kini dikenal positif karena bola lampu hasil temuannya sangat berguna bagi umat manusia. Tapi sebaliknya, Adolf Hitler hingga kini dikenal karena kekejamannya. Bahkan namanya sangat identik dengan kekejaman. Padahal sebagai pemimpin sebenarnya ia juga berhasil menjadikan Jerman sebagai negara yang sangat kuat di dunia ini. Tentu setiap manusia punya nilai plus dan minus. Akan tetapi reputasi menentukan nilai mana yang akan lebih melekat pada diri seseorang. Kita juga belajar dari Bunda Teresa atau nama aslinya Agnes Gonza Bozaksio. Saat dia meninggal bulan September tahun 1997, banyak orang kehilangannya. Itu terlihat dari jumlah orang yang turut berduka sebanyak 11.000 orang. Dan juga turut hadir dari 23 negara. Ribuan orang mendoakannya dari berbagai agama. Bukan itu saja. Selama hidup Bunda Teresa mendapatkan hadiah Nobel, penghargaan-penghargaan dari pemerintahan India, Amerika, dari Roma Katolik, dan lain sebagainya. Itu semua karena perbuatan kasih dan kepedulian terhadap orang miskin, sakit, dan papa. Dia persembahkan hidupnya untuk menolong siapa saja yang tidak diperhitungkan dunia ini. Pertanyaan bagi kita dan perenungan adalah bagaimana hidup kita lebih berarti dan berguna bagi orang lain? Seperti yang dikatakan seorang penulis, kita hidup di zaman yang berbeda, tetapi orang-orang masih membutuhkan waktu kita. Bakat kita, pelayanan kita yang penuh kelemah lembutan dalam bentuk apapun yang dapat kita berikan. Poin yang ketiga, anugerah Allah memberikan kehidupan. Dalam perikop ini kita belajar dari rekam jejak seorang perempuan yang sangat belas asih kepada sesama. Khususnya bagi kaum papa, miskin, dan para janda. Berbeda dengan tokoh-tokoh yang ditulis dalam Alkitab, Tabita atau Dorcas Yunaninya artinya kijang. Bisa dibilang hanyalah sosok yang biasa-biasa saja. Tidak ada yang tampak istimewa darinya selain hanya keterampilannya menjahit. Sebagai seorang wanita, keterampilan menjahit dianggap sebuah kewajaran. Tapi ada satu hal yang membuat Tabita atau Dorcas berbeda dari wanita kebanyakan. Perhatikanlah bahwa Dorcas adalah satu-satunya wanita yang mendapat sebutan murid perempuan, pengikut Yesus. Dorcas dengan sungguh-sungguh membuka hatinya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tak berhenti di situ, ia pun menunjukkan imannya dalam sebuah pelayanan kepada sesama secara total. Dorcas tidak memandang rendah kemampuannya sebagai seorang penjahit, tapi sebaliknya ia menekuninya dan mengembangkannya
untuk kemudian menjadi berkat bagi sesamanya. Ketika ia menjumpai banyak wanita di sekitarnya kehilangan suami dan tidak mampu bertahan hidup, Dorcas turun tangan untuk memberi sedekah dan memberikan baju hasil jahitannya untuk para janda itu dan bagi orang lain. Kemurahan hati Dorcas sungguh membekas di hati orang-orang di Yope. Itu sebabnya mereka begitu kehilangan saat mendapati Dorcas meninggal karena sakit. Saat itu suasana yang mencekam hati banyak orang, namun mereka tidak tinggal diam dan memanggil Rasul Petrus yang saat itu berada di Lida, yaitu menyembuhkan Eneas yang sakit lumpuh selama 8 tahun. Ada 2 orang yang segera diutus menemui Petrus untuk segera datang ke Yope. Kedua orang ini sangat antusias dan penuh harapan agar Petrus datang ke Yope untuk melihat dan melakukan sesuatu untuk Dorcas yang meninggal. Lalu Petrus menyuruh semua perempuan janda itu untuk meninggalkan ruangan atas itu. Kemudian Petrus berlutut dan berdoa kepada Tuhan dan mengatakan kepada mayat itu, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, semua orang pasti mati di dunia ini. Akan tetapi karena kasih karunia-Nya, ada saja orang-orang tertentu yang dibangkitkan Tuhan sebelum hari penghakiman. Inilah kuasa Allah yang menghidupkan. Dalam perjanjian lama, Nabi Elia dengan kuasa Allah, dengan kasih karunia Allah, melaluinya dia membangkitkan seorang anak janda di Sarfat. 1 Raja 17 ayat 17 sampai dengan 24. Demikian Nabi Elisa membangkitkan anak seorang perempuan Sunem. 2 Raja 4. Dalam perjanjian baru, Yesus sendiri adalah Tuhan membangkitkan putri Yairus, membangkitkan anak muda di kota Nain, dan membangkitkan Lazarus. Kemudian setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Petrus membangkitkan Tabita atau Dorcas. Dan ada lagi Rasul Paulus membangkitkan Oitikus. Hal ini semua menunjukkan kuasa Allah yang menghidupkan, yang membangkitkan. Hanya Tuhan Yahweh saja satu-satunya pemberi hidup dan satu-satunya Allah pemelihara yang menciptakan manusia dan dunia ini dan membedakannya dengan Allah-Allah lain, dewa-dewa lain. Dan hanya Dia saja yang berotoritas, yang memiliki absolut, memberikan kemurahan, kasih karunia-Nya, anugerahnya saja, semua itu dapat terjadi. Ada hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa kebangkitan Tabita atau Dorcas bukanlah semata karena perbuatan baik, jasa ataupun amal yang telah dilakukannya kepada banyak orang di Yope, di mana dunia ini tidak memperhitungkan mereka yang lemah, yang miskin,
dan para janda. Akan tetapi karena anugerah Allah di dalam kasih Yesus Kristus menyatakan bahwa dialah kebangkitan. Tidak ada satu pun nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang berkuasa atas hidup dan mati manusia. Kebenaran Alkitab menyatakan bahwa anugerah tidak dibatasi oleh hal-hal seperti yang telah dilakukan oleh Dorcas ini. Pertama, anugerah tidak tergantung pada identitas kita. Kedua, anugerah tidak tergantung pada kemampuan kita. Ketiga, anugerah tidak tergantung pada fasilitas yang kita miliki. Jadi kebangkitan Tabita atau Dorcas adalah anugerah Allah semata. Supaya orang-orang pada saat itu semakin banyak yang percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, Minggu Jubilate ini mengajak kita untuk bersukacita. Karena Tuhan Allah menunjukkan kuasanya yang absolut dan menyatakan bahwa kebangkitan ada di tangannya semata yang memberikan pengharapan bagi orang yang percaya kepadanya melalui Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Semua orang pasti mati, namun ada saja beberapa orang tertentu dibangkitkan dari kematiannya. Itu artinya hanya Allah saja satu-satunya pemberi hidup dan hanya satu-satunya Allah yang memberikan pengharapan bahwa di balik kematian ada kehidupan yang baru, yaitu hidup yang kekal. Oleh karena itu, melalui kita hendaknya orang-orang masih membutuhkan waktu kita, tenaga kita, bakat kita, pelayanan kita, dan keseluruhan hidup kita dalam bentuk apapun yang dapat kita berikan. Kiranya hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, demikian nyanyian, pujian, dan renungan hari ini menjadikan rema dan berkat dalam hidup kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam Kristus Tuhan, terima kasih firman-Mu yang sudah meneguhkan kami. Bahwa Engkaulah Allah yang memelihara kehidupan kami. Engkaulah Allah yang memberikan kehidupan. Engkau sudah membangkitkan beberapa orang dari perjanjian lama seperti anak janda di Sarpat dan juga Dorcas. Pada hari ini kami boleh bersyukur dan percaya bahwa Engkaulah Allah yang membangkitkan dan yang memberikan kehidupan. Hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kau berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkatilah mereka, berikanlah kehidupan yang layak. Engkau yang memberikan pertolongan bagi mereka Tuhan, memberikan kesembuhan dan juga kehidupan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Yesus, Engkau yang sudah mati bagi kami agar kami memperoleh kehidupan yang kekal daripada-Mu. Dan biarlah Engkau juga yang terus memberkati hidup kami ke depan sehingga kami berkemenangan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami.
Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.